Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita masih dengan kitab Muharramat Istahana bihan nas, perkara-perkara haram yang banyak diremehkan oleh manusia ataupun dosa-dosa yang disepelekan ataupun diremehkan atau dosa yang dianggap biasa oleh sebagian manusia. Pada pertemuan yang terakhir telah kita sebutkan di antara perkara yang diharamkan dan banyak diremehkan oleh manusia, yaitu menjual barang-barang yang di dalamnya ada cacat tanpa menjelaskannya. Padahal Nabi SAW telah mengaitkan keberkahan dari jual beli jika kedua belah pihak yang sedang bertransaksi membangun transaksinya tersebut di atas kejujuran dan bukan saling menyembunyikan aib dari barang yang akan ditukarkan. Maka disitulah letak keberkahannya. Jika tidak, maka keberkahannya akan dihapus. Sehingga di sana para ulama menyebutkan ada hak khiyar yang disebut dengan khiyarul aib. Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadisnya, al-muslim akhul muslim, la yahillu lil muslim idza ba'a min akhihi bai'an fihi aibun illa bayyanahu lahu. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Maka seorang muslim tidak halal apabila dia menjual sesuatu kepada saudaranya yang di dalamnya ada cacatnya, ada aibnya, melainkan dia menjelaskan aib itu kepada saudaranya. Nah, ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Maka untuk pertemuan kali ini beliau melanjutkan di antara bentuk muamalah ataupun jual beli yang terlarang, yang diharamkan namun banyak dilakukan oleh manusia ataupun dianggap ini hal yang biasa-biasa saja, yaitu bai'un najash. Bai'un najash, bukan bai'un najas ya, bukan dengan sin tapi sya dengan tebal. Bai'un najash. Bai'un najash ini secara bahasa an-najash, para ulama menyebutkan lughatan atau secara etimologinya, makna najash ini bisa bermakna itharah, bisa bermakna istitar, al-madhu. Ini makna-makna najash secara bahasa. Bisa bermakna itharah, memberikan pengaruh pada seseorang, dipengaruhi. Bisa bermakna istitar, yaitu menyembunyikan sesuatu. Atau bisa bermakna al-madhu, memuji-muji. Ini makna najash secara bahasa. Karena nanti secara istilah ataupun secara terminologinya
Para ulama menjelaskan bai'un najash seperti yang disebutkan oleh beliau di sini, wa huwa ayyazidu fi sil'ah man la yuridu shira'aha. Secara istilah ataupun secara makna syar'i, makna an-najash ini seseorang yang tidak ingin membeli, akan tetapi dia menawar barang itu sengaja untuk menaikkan harganya, tapi tidak ada niatnya untuk membeli. Namun tujuannya adalah untuk menaikkan harga tersebut sehingga orang yang akan membeli pun tertipu, terkecoh. Dia pun mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan harganya. Harganya melambung tinggi disebabkan si najis tadi. Bukan najis ya, najis itu harus sensitif dalam bahasa Arab. Ya. Nah, demikian. Itu makna secara bahasa ataupun secara istilah syar'i dari pembahasan ini, bai'un najash. Jadi bai'un najash ini merupakan jual beli yang diharamkan karena di dalamnya terdapat penipuan, terdapat kecurangan, hampir sama seperti jual beli yang kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu, yaitu menjual beli barang yang di dalamnya ada cacat. Ya, kemudian dia atau mencampurkan sesuatu yang baik dengan yang buruk. Seperti Nabi SAW mendapati seorang pedagang yang mencampurkan makanan yang kering dengan makanan yang basah diletakkan di bawah. Orang-orang menganggap makanan itu bagus padahal di dalamnya sudah ada yang rusak. Nah, untuk bai'un najash ini pihak ketiga yang bermasalah. Walaupun di sana para ulama memberikan gambaran-gambaran ataupun contoh-contoh dari bentuk-bentuk jual beli najash ini. Nah, di sini kita melihat beliau menjelaskan bai'un najash wa huwa ayyazida fi sil'ah man la yuridu shira'aha liyakhda'a khairahu wa yajurruhu ila siyadah fi si'ah. Bai'un najash, kata beliau, adalah seseorang yang tidak berkeinginan membeli barang tersebut, tapi dia berusaha untuk menaikkan harga barangnya, menawarnya dan menaikkan harga barangnya. Tujuannya adalah untuk menipu orang lain, ataupun berusaha untuk menaikkan harga tersebut sehingga menjadi harga yang sangat tinggi, tidak sesuai dengan barangnya. Sehingga Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang beliau sebutkan di sini, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW telah bersabda, la tanajashu. Diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, la tanajashu, janganlah kalian saling menipu dengan melakukan transaksi ataupun bai'un najash. La tanajashu, jadi ada keterkaitan satu dan yang lainnya, saling berbuat najash. Karena para ulama di sana menyebutkan bahwasanya di antara bentuk perbuatan bai'un najash ini tidak hanya dari pihak ketiga saja, akan tetapi ini bisa terjadi antara penjual dan pembeli. Walaupun awalnya bai'un najash ini yaitu antara penjual dan pembeli, kemudian ada pihak ketiga yang ngompori, kan gitu ya, biasanya ngompori dia. Sehingga sebagian para ulama, dan ini merupakan pendapat mayoritas fuqaha, bahwasanya bai'un najash ini jika terjadi sah jual belinya, akan tetapi yang najisnya tadi, pelakunya tadi yang sengaja menaikkan barang tersebut, dialah yang terkena dosa, dia mendapatkan dosa keharaman ini. Ya, dia mendapatkan dosa keharaman ini. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya beliau membawakan riwayat dari Ibnu Abi Aufa. Al-Imam Bukhari membawakan satu riwayat dari Ibnu Abi Aufa yang dia menyatakan an-najish akilun riba kha'in. Seorang pelaku najash ini maka dia pemakan riba, pengkhianat. Ini merupakan perkataan Ibnu Abi Aufa, salah seorang sahabat, yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Bukhari, fahuwa khida'un batilun la yahil. Bai'un najash ini merupakan satu bentuk penipuan yang batil, yang tidak halal dilakukan. Nah, demikian. Jadi Nabi SAW mengatakan la tanajashu, jangan kalian saling berbuat najash. Itu saling
melakukan penipuan dengan meninggikan harga. Karena ini akan membahayakan dan memudaratkan. Ya, ini akan merugikan saudaranya. Sementara antara muslim dengan muslim yang lainnya tidak boleh saling merugikan. Wala tanajashu, kata Rasulullah, jangan saling merugikan seperti ini, menipu seperti ini. Wa hadha naw'un min al-khida'. Perbuatan ini termasuk jenis penipuan al-khida'. Wala syakka wa qad qala alaihi salatu wassalam, dan tidak diragukan lagi ini merupakan di antara perbuatan penipuan. Dan Nabi SAW telah bersabda dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Silsilatul Ahadits As-Sahihah. Nabi SAW bersabda, al-makru wal khadi'ah finnar. Al-makru wal khadi'ah finnar. Tipu daya ataupun ya penipuan maka di neraka. Ya, maka di neraka. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara bentuk-bentuk najas ini seperti seorang penjual dan pembeli bertemu, saling melakukan transaksi. Si penjual menawarkan barangnya, si pembeli pun menawar barang tersebut. Mungkin dia menawarkan dengan harga ya 100.000 dan ingin dibeli oleh si pembeli ini. Maka datang pihak ketiga, najisnya tadi. Dia berusaha untuk meninggikan barang itu, menaikkannya. Ya, dengan mengatakan bahwasanya barang yang seperti ini, ya kata para ulama ada beberapa cara. Yang pertama, dia memuji-muji barang itu, maka ini maknanya. Ya, an-najash, bagian para ulama mengatakan secara bahasa al-madhu. Ya, dengan cara memuji-muji barang itu sehingga naiklah barang tersebut. Dia puji-puji. Wah, barang seperti ini, kan gitu ya. Ini pernah saya pakai. Ini barang, wah begini dia sebut, kan gitu ya. Akhirnya barang itu pun menjadi mahal, naik harganya. Ya, menjadi mahal ataupun naik harganya. Ataupun dia datang dari pihak ketiga ini kemudian mengatakan, "Oh, saya berani membelinya ini 150 loh. Ini kalau di sana 200." Najas. Ya, maka orang beli tadi dia pun tertipu, kan begitu ya. Kenapa? Kata para ulama, kenapa di dalam Islam itu adanya hak khiyar? Ya, al-mutabayyi'ani bil khiyar malam yatafarraqa, bahwasanya dua orang yang sedang bertransaksi ada hak khiyar selama belum berpisah. Mengapa Nabi SAW menyebutkan adanya hak khiyar ini? Karena sebagian orang ada yang memiliki watak ataupun tabiat tergesa-gesa, yang terkadang dia tidak mau memikirkannya, kan gitu ya, dan mudah terpengaruh ataupun tertipu. Sehingga ketika dia melihat hal-hal yang seperti ini, dia pun langsung tertarik, wah kan gitu ya. Aduh, oh sudah sini saya beli saja, sudah sini. Saya beli 100, kan gitu ya, 150, saya beli aja. Ya, kemudian terjadilah penipuan padahal tidak seperti itu harganya. Nah, ini di antara bentuk-bentuk najas yang disebutkan oleh para ulama. Ya, sengaja seseorang dari pihak ketiga tadi menawar barang lebih tinggi dengan mengatakan, wah saya berani ini 150. Ya, akhirnya dia tadi yang awalnya 100. Nah, kata para ulama di sini juga ini dikatakan perbuatan berdosa, najis tadi, yang pihak ketiga tadi. Apakah ada kesepakatan dengan pembeli ataukah tidak ada kesepakatan, ataukah dia main-main saja, ya, ataukah memang dia ada dapat untung atau yang lainnya? Maka ini termasuk perbuatan najis. Karena bisa jadi dia telah ada persekongkolan dengan si pemilik barang. Nanti di tengah-tengah transaksi biasanya akan ada yang datang itu, kan gitu ya. Ini berapa ini? 100, ada yang datang. Oh, saya berani ini 120. Di sana itu 180. Ya sudah, saya 150. Saya 150. Disengaja ada persekongkolan dengan si penjualnya supaya harga barang itu lebih tinggi. Padahal dengan harga 100 itu untungnya sudah besar dia. Gitu ya, sengaja lagi berbuat najas. Nah, demikian. Ya, dengan cara memuji-muji barang itu, sehingga para ulama mengatakan bahwasanya ya najas itu bisa dengan cara memujinya ataupun memberikan pengaruh kepada si pembeli sehingga merugikan si pembeli. Sehingga yang seperti ini, seorang pembeli memiliki hak khiyar. Dia bisa mengembalikan barangnya tersebut jika memang terjadi penipuan di dalamnya. Ini sebenarnya dia memiliki hak khiyar. Ya, apakah itu nanti khiyar yang berkaitan dengan ya khiyar aibnya ataupun khiyar yang berkaitan dengan najas ini. Sebagian para ulama mengatakan ya
khiyarnya ini khiyar khoban. Ya, jadi khiyar yang di sana adanya penipuan-penipuan dengan hak khiyar ini. Nah, dengan mengatakan la khilafah, ya, tidak ada penipuan di dalamnya. Kalau nanti terjadi penipuan, dibalikkan barangnya. Nah, seperti ini, kan gitu ya. Ini seharusnya diajukan oleh seorang pembeli jika dia khawatir terjadinya najas di dalamnya. Terjadi najas di dalamnya. Nah, beliau di sini menyebutkan bahwasanya bai'un najas ini banyak terjadi ketika terjadinya transaksi bai'ul muzayadah, jual beli lelang. Jual beli lelang ini adalah satu transaksi jual beli yang dibolehkan awalnya, asalnya, karena hukum asal jual beli itu perkara yang ibahah, tidak bisa kita larang, ya. Karena ini hukum asalnya ibahah, tidak bisa kita larang sampai kita dapati ada dalil secara khusus yang melarang cara berjual beli seperti itu atau transaksi seperti itu. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan al-bai', jual beli, hukum asalnya dihalalkan. Kecuali memang di sana ada larangannya. Demikian juga bai'ul muzayyadah. Jual beli lelang ini hukum asalnya dibolehkan, dan ini pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi prakteknya kita dapati di dalam pelaksanaan bai'ul muzayyadah ini ada bai'un najash ini. Terjadi penipuan di sana. Sengaja meninggikan barangnya. Bukan niat ingin membeli. Ini permasalahannya. Dia tidak ingin membeli. Makanya di awal tadi beliau mengatakan wa huwa ayyazida fis sil'ah man la yuridu syira'aha. Seorang yang enggak ingin membeli tapi sengaja menawar untuk menaikkan barangnya. Makanya para ulama mengkritik bai'ul muzayyadah hukum asalnya boleh, tapi banyak terjadi orang-orang yang di dalamnya itu sengaja menawar padahal niatnya bukan ingin membeli, untuk menaikkan harga. Ini tidak dibolehkan. Di masa Nabi SAW beliau pernah menawarkan barang dengan cara lelang seperti ini, seperti yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan bahwasanya dulu Nabi SAW pernah menawarkan al-hils wal qadah. Ya, al-hils wal qadah. Al-hils itu seperti sajadah ataupun tikar tebal yang bisa dipakai untuk di lantai ataupun di punggung kendaraan, di punggung onta atau kuda, kendaraan lah, begitu ya. Kalau kendaraan sekarang hils dan qadah. Nah, kedua benda ini pernah ditawarkan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan, man yashtaril hils wal qadah, man yashtari hadal hils wal qadah. Siapa yang mau membeli ya tikar ini dan bejana ini? Siapa yang membelinya? Tikar ini dan bejana ini. Faqala rajulun, maka berkatalah seorang laki-laki berkata, ya, dia mengatakan akhadtuhuma bidirham. Ya Rasulullah, saya berani membeli kedua benda itu dengan 1 dirham. Saya maunya membelinya 1 dirham. Ini di hadapan orang banyak. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man yazidu ala dirham, man yazidu ala dirham. Siapa yang mau menambah lagi dari 1 dirham? Siapa yang mau lagi lebih dari 1 dirham? Ditawar oleh Nabi SAW. Nah, ini bai'ul muzayyadah, ya, jual beli lelang hukum asal dibolehkan. Maka fa'atahu rajulun, kata Anas bin Malik, fa'atahu rajulun dirhamain. Maka ada seorang laki-laki, dia berani membelinya dengan 2 dirham. Langsung dia berikan, ini Rasulullah 2 dirham. Gimana? Ya sudah. Ya, ini 2 dirham. Dengan 2 benda tadi langsung diserahkan oleh Nabi SAW. Faba'ahuma minhu. Maka Rasulullah langsung menjualnya. Sudah ini. Nah, seperti ini dibolehkan. Akan tetapi kita dapat di bai'ul muzayyadah saat ini tercampuri dengan bai'un najash ini. Ketika terjadi pelelangan barang, kemudian ada orang-orang tertentu ataupun dia sendiri yang membawa acaranya, kan begitu ya. Ada orang-orang tertentu kemudian datang menawarkan barang. Ini barang dengan harga 10 juta, umurnya sekian-sekian, karena ini barang tahun 50-an, misalnya begitu. Dilelang. Ya, 10 juta. Siapa yang membeli 10 juta? Ada yang bilang, saya berani 25 juta. Wah, 25 juta, kan gitu ya. Padahal dia tidak ingin membeli. Dia tidak ingin membeli itu. Dia hanya sebatas menawar saja untuk menaikkan harganya. Inilah dia najis akilun riba, kata Ibnu Abi Aufa. Seorang pelaku najis seperti ini, pemakan riba, khain, pengkhianat, berkhianat seperti ini. Saya berani 25 juta. Yang lainnya, wah, saya berani 30. Nah, kan gitu ya. Wah, 30 dia. Saya berani 35. Siapa yang menambah lagi? Ya, saya menambah lagi. Nah, ini menipu yang lainnya. Sengaja ada orang-orang yang dalam untuk menaikkan harga, namanya najis. Bukan tidak boleh bai'ul muzayyadah itu,
Tapi kalau dengan cara yang kan gitu ya, yang diperbolehkan, tidak ada di sana khadi'ah, tidak ada penipuan, maka ini silahkan saja. Ya, ini silahkan saja. Nah, para ulama mengatakan ini termasuk bai'ul musayyadah. Nah, bai'un najash, ya, ini termasuk bai'un najash yang diharamkan. Nah, kemudian di sana juga ada secara khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat dari Abdullah bin Umar yang mengatakan anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha an bai'in najash atau naha anin najash. Kata Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli najash ini. Sehingga kata para ulama bai'un najash ini hukmuhu haram. Bai'un najash ini hukumnya haram. Dan di antara bentuk yang lainnya disebutkan oleh para ulama yaitu dari sisi pembelinya juga bisa. Dari sisi pembeli. Ya, ini seorang pembeli ketika datang ingin membeli barang pada seorang penjual, mungkin dia menawarkan barang, ini barang 100.000, berapa ini 100.000? Ya, oh saya beli di sana seperti ini cuma 45.000, gimana kok 100.000 mahal betul? Ini masuk kepada najas. Minggu yang lalu ada yang tanya ya. Siapa yang tanya? Ini kata para ulama termasuk bai'un najas, walaupun dia tidak menaikkan harganya, tapi ya sengaja dia untuk ya kan menguntungkan dia kan gitu ya. Dia yang naik harganya gitu ya pada si pembelinya. Ini bai'un najas juga. Ini 45 Pak, di sana itu masa sih ya sudahlah enggak apa-apa gitu ya, 70 aja. Wah, sudah 50 ya sudah 50 kan gitu ya. Akhirnya 50. Ya padahal mungkin dia modalnya 60, tapi karena takut nggak laku kan begitu ya. Ada orang seperti itu penjual, ada yang mungkin memiliki ya namanya orang seseorang yang dalam kondisi berjual beli gitu ya, tidak bisa kita samaratakan kondisi kejiwaannya. Bahkan ada orang-orang yang mungkin biasa tetap bertahan, akhirnya sampai sebulan nggak laku-laku juga ya, benar juga ya, mungkin di sana 45 juga kan gitu ya. Padahal tidak, mungkin belum rezekinya. Nah demikian, akhirnya apa? Dia pun rela menjual dengan harga yang sangat murah, bahkan tidak ada untung, yang penting lakulah sudah. Gara-gara si najis tadi ini, si pembeli, dia pun mendapatkan harga yang sangat murah. Jadi si pembeli juga bisa terkena dosa bai'un najas, karena intinya adalah pada sabda Rasulullah al-khadi'ah finnar. Ya, penipuan itu di neraka. Ya, penipuan itu di neraka. Di perbuatan al-khida'. Nah, demikian. Akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang lainnya yang dicontohkan oleh para ulama dari sisi si penjual, ya, dari si penjual. Si penjualnya sendiri, bukan pihak ketiga. Kalau tadi kita ceritakan adalah pihak ketiganya, najisnya. Ini si penjual sendiri. Dengan cara bagaimana? Contohnya sama mungkin. Seorang pembeli datang, menawar barangnya. Berapa ini? Harga barangnya 100.000. Ya, ini 100.000. Bisa kurang? Wah, tidak bisa kurang lah, gitu ya. 80 saya beli. Wah, 80. Modal aja enggak sampai Pak, ini saya ngambil untung sedikit aja, padahal modalnya mungkin cuma 20 atau 30.000. Dia bilang modalnya enggak sampai. Ini termasuk juga an-najas, tidak boleh. Kalau memang dia tidak ingin memberi dengan harga 80 ya dia kan, ya saya enggak bisa memberi 80 Pak, kan gitu ya. Ya kalau mau ya 85. Nah seperti itu, tawar-menawar dengan kejujuran, bukan dengan penipuan, dengan mengatakan wah modalnya saja belum balik kalau 80 Pak, modalnya saya belum balik. Ini termasuk najas. Ya padahal modalnya mungkin cuma 30 atau 40.000. Akhirnya orang tadi pun membeli, ya sudah saya beli 90. Padahal ini sudah berlipat kan keuntungannya. Mungkin dia beli 30, ya kalau keuntungan 100% saja masih 60.000, tapi dia mampu menghasilkan 90.000. Nah 200% gitu ya. Jadi 2 kali lipatnya lain. Nah demikian. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Nah di antara bentuk ataupun bai'un najas yang disebutkan oleh para ulama selain dari yang kita sebutkan tadi, yaitu seperti yang dilakukan oleh sebagian orang-orang kota kepada orang-orang desa, ya, yang biasa dikatakan dengan ahlul hadar, pada ahlul bad atau talaqi rubban. Ini akan kita dapati di dalam istilah-istilah fikih muamalah. Talaqi rubban yaitu ya talaqi rukban. Talaqi rukban ini, ar-rukban ini sengaja mencegat ya ataupun mencegah para pedagang-pedagang dari desa yang membawa hasil pertaniannya atau membawa hasil peternakannya ya dari desanya. Kemudian sebelum sampainya di pasar, di tengah jalan dicegat. Di tengah jalan dicegat. Kemudian mereka langsung membeli dan
ya meminta untuk dijual barang tersebut, barang dagangan mereka dari orang-orang desa tersebut. Karena kebiasaannya orang-orang desa tidak mengetahui berapa harga pasar kan gitu ya. Biasanya para petani ataupun ya pedagang yang dari desa itu ketika ingin membawa barangnya dijual ke pasar, dijual ke kota gitu ya, di pasar yang ada di kota, umumnya mereka tidak mengetahui berapa harga di pasar. Sehingga hal-hal yang seperti ini, makanya Nabi SAW ketika mengetahui hal yang seperti ini, beliau mencegahnya. Beliau mengatakan da'un nas yarzuquhullah, da'un nas yarzuqu ba'dahum ba'dah. Biarkan orang-orang itu ya untuk membawa barangnya ke pasar, jangan dicegat di tengah jalan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebagian mereka rezeki dari sebagian yang lainnya. Nah, para ulama menjelaskan mengapa yang seperti ini dilarang oleh Nabi SAW. Itu tadi alasannya. Biasanya orang-orang yang dari pedalaman tidak mengetahui berapa harga ya pasaran yang berlaku di kota. Sehingga apabila ada orang-orang yang mencegatnya di tengah jalan, kemudian menawar barang mereka dengan harga yang sangat rendah, yang mana jika mereka membawanya ke pasar mereka bisa mendapatkan untung yang lebih, kan gitu ya. Tidak seperti itu, karena sesungguhnya mereka mungkin menghitungnya terlalu kecil, kan gitu ya. Mereka menghitungnya ya tenaga, ya apa yang mereka hitung paling bibit gitu ya, tenaga. Jadi terlalu kecil hitungan mereka ya. Sementara orang-orang yang mencegat ya para pedagang dari desa ini, nah mereka umumnya membeli barang dengan semurah-murahnya, kemudian nanti mereka memonopoli barang tersebut, menjual dengan harga yang sangat mahal. Bahkan di antara mereka tidak segan-segan melakukan perbuatan ihtikar. Perbuatan ihtikar ini yaitu menimbun barang dari kebutuhan-kebutuhan pokok manusia dengan cara mencegat ya orang-orang yang ingin menjual barangnya dari desa. Nah, ini dicegah oleh Nabi SAW. Akhirnya kondisi harga pada saat itu fluktuasi harga itu benar-benar sangat drastis, kan gitu ya, benar-benar sangat drastis. Mereka membeli sangat murah, mereka memonopoli harga dari barang-barang tersebut, kemudian menjualnya sangat mahal ataupun menimbunnya dulu, menahannya dulu supaya harga itu melonjak naik, sehingga keuntungan mereka berlipat-lipat ganda. Wah, ini najash, ya, ini termasuk bay'un najash. Yang seperti ini dilarang oleh Nabi SAW seperti yang kita sebutkan tadi. Biarkan mereka, kata Rasulullah, biarkan orang-orang itu sehingga Allah memberikan rezeki kepada sebagian mereka dari sebagian yang lainnya. Ya, jangan dicegah. Sehingga para ulama mengatakan bahwasanya apabila orang-orang dari desa tersebut dicegat, kemudian ditawar barangnya, diperbolehkan bagi mereka untuk menjualnya, tapi memiliki hak khiyar. Mereka ikut nanti ke pasar. Kalau sesampainya di pasar itu terlalu murah, mereka bisa menggunakan hak khiyar ini, minta balik lagi, dikembalikan lagi, atau kalian tambah harganya. Nah, seperti itu, hak khiyarnya ada. Jika tidak, maka kan bisa tertipu. Karena biasanya orang-orang yang suka mencegat ini pengen untung yang besar, kan gitu ya, ingin memonopoli harga, ya, monopoli barang itu sehingga harganya melonjak. Mungkin mereka menawarnya, wah, dengan mengatakan, Pak, ini kalau di pasar, Bapak sampai pasar, itu sekilonya paling cuma 15.000, padahal sudah 75.000 sekilonya. Itu paling 15.000 aja. Ya sudah, ya daripada nanti Bapak capek-capek ke sana, kan gitu ya, cuma dapat harga 15.000, ya nggak apa-apa lah, di sini kami beli 15.000. Kan gitu ya, di sini kami beli 15.000 daripada Bapak ongkosnya ke sana, habis waktu ini kami beli 15.000. Nah, kemudian mereka pun karena berpikir seperti itu, ya ditipu, kan gitu ya. Ya sudahlah, nggak apa-apa, dijual dengan harga sekilonya 15.000 ini contohnya. Maka apabila orang-orang dari desa mendapatkan kondisi seperti ini, silahkan mereka kalau mau menjualnya silahkan menjual, tapi dengan hak khiyar. Ya, dengan hak khiyar tadi. Apabila terjadi ya penipuan di sana, ada ghaban, ada penipuan di sana, maka nanti sesampainya di pasar ternyata barang ya ataupun bahan seperti ini sekilonya sampai 75.000, maka mereka harus menambah dengan meminta, ya tambah, saya jual ini 50 per kilonya, kan gitu ya, ataupun separuhnya dengan 35.000, karena tadi dihargai 15, saya minta 30.000, dilipatkan lagi, ya, atau 35.000 atau 40, karena kamu masih dapat untung lagi. Nah, demikian. Ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ya, pelaku-pelaku seperti ini memang ya terkadang tidak memikirkan hal-hal seperti itu, tapi ini termasuk ya perbuatan ataupun bay'un najash. Nah, demikian juga perbuatan sebagian orang yang menimbun barang dari kebutuhan-kebutuhan pokok manusia.
ya, dari kebutuhan pokok manusia. Walaupun di sana kita tidak menyalahkan setiap orang yang menimbun barang. Kalau ada seorang yang mendatangkan barang dengan jumlah yang banyak, kan gitu ya, dalam jumlah yang banyak dari luar, dia impor kan gitu ya, dalam jumlah yang luar. Tapi itu bukan kebutuhan pokok manusia yang sangat mendesak, maka ini nggak masalah. Tidak masalah. Yang dipermasalahkan oleh para ulama ihtikar di sini adalah orang-orang yang menimbun barang tersebut dari barang-barang kebutuhan yang sangat pokok, yang sangat diperlukan oleh manusia. Yang bahkan setiap harinya itu akan dicari orang, kan begitu ya, dicari orang. Ya kalau bahasa kita di sini apa namanya? Sembako ya. Sembako lah kan begitu ya. Dari bahan-bahan pokok itu. Ya kemudian ditimbun, ditahan. Tujuannya apa? Supaya nanti barang itu langka di tengah-tengah manusia dan harganya melonjak naik. Ini termasuk najas juga. Karena Nabi SAW dalam satu hadis beliau bersabda, "Man ihtakara fa huwa khati." Faman ihtakara fa huwa khati. Barang siapa yang berbuat ihtikar, menimbun barang, maka dia berdosa. Khati yang dimaksud di sini adalah dosa besar. Ya, khati yang dimaksud di sini adalah dosa besar seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, ini tidak diperbolehkan. Sengaja menimbun barang. Akan tetapi kalau barang-barang yang dia impor tersebut adalah barang-barang yang bukan bahan pokok, maka tidak masalah, begitu ya. Untuk menahannya, kemudian menimbunnya, tidak masalah. Tapi kalau dia bahan pokok seperti kalau tempat kita ya beras, kan gitu ya, minyak, apalagi ya gula atau yang semisalnya, kan gitu ya. Para ibu-ibu rumah tangga yang lebih tahu, tidak tahu. Nah, yang seperti ini yang diharamkan oleh para ulama. Karena perawi hadis ini sendiri ketika menyebutkan hadis ini ternyata dia sendiri menimbun barang. Ya, makanya di sana para ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud menimbun barang yang terlarang di sini adalah barang-barang yang dibutuhkan oleh manusia, bahan-bahan pokok. Bukan selain itu. Kalau selain itu tidak masalah. Kan begitu ya. Mungkin antum mendatangkan dari luar negeri ya HP dengan jumlah yang besar. Laptop dengan jumlah yang besar kan gitu ya. Tidak masalah kan gitu ya, karena itu bukan kebutuhan pokok. Karena kalau kebutuhan pokok ini bisa melonjak harganya. Nah, seperti yang pernah terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya di sini juga pemerintah itu diperbolehkan untuk menentukan harga, tas'ir namanya, menentukan harga dari barang-barang tertentu. Ini diperbolehkan. Walaupun hukum asalnya tidak boleh memaksa harga, karena orang yang memiliki barang itu lebih tahu berapa dia beri harga. Hukum asalnya ini ya. Akan tetapi kalau di sana memang dikhawatirkan terjadinya hal-hal yang seperti ini, penimbunan barang, harga melonjak, maka tidak mengapa pemerintah menetapkan beberapa bahan ataupun barang-barang pokok, ditetapkan berapa harganya untuk ya menjaga harga itu di pasaran supaya tidak melonjak dan menyulitkan manusia ataupun kaum muslimin ataupun menyulitkan rakyatnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sebagian yang bisa kita sebutkan dari jenis-jenis bai'un najash ya, dan itu juga yang kurang lebih beliau sampaikan di sini. Intinya ini adalah satu model jual beli yang terlarang ya, yaitu bisa merugikan orang lain dengan meninggikan harganya itu dari berbagai cara ataupun model yang telah kita sebutkan tadi, dari berbagai macam yang telah kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini apa yang bisa kita sampaikan ya pembahasannya. Mungkin ada yang bertanya sebelum kita akhiri. Iya, boleh dia menjual di tempatnya kalau dia mengetahui harga pasarnya. Yang dikhawatirkan tadi dia tidak mengetahui harga pasar, karena dia kan bisa kan gitu ya, bisa memberikan apa gitu ya, ya lapisan. Karena kan kalau kita menjual kepada seseorang ya, karena kita tahu ini kan mau jual lagi gitu ya, kan nggak mungkin dikasih misalnya di pasaran harga per kilonya 75.000. Ketika orang-orang datang ke tempat dia menjualnya ya saya jual ini per kilo 70.000. Ini kan dia kan bisa memperkirakan ongkosnya dia, keuntungan dia itu kan bagi-bagi lah gitu ya. Silahkan dia menjual. Boleh ya, silakan kalau dia mengetahui harga di pasar. Allahumma
lagi mungkin. Oh, ada pertanyaan. Kami berencana akan membeli rumah dengan cara kredit. Dua pembayaran maksudnya. Dengan cara kredit, dua pembayaran uang muka dan OP. Apa itu OP? OP apa? Uang muka juga maksudnya? Hah? ODP, iya, uang muka atau DP. Bila ingin mendapat keringanan menggunakan asuransi jam sostek. Cicilan bulanannya melalui bank syariah, misalnya DP-nya 15 juta, bila menggunakan kartu asuransi jam sostek bayarnya jadi 5 juta. Oh, bisa begitu? Bagaimana menurut Islam? Ya ini sudah gak jelas kayak seperti ini kan, kita apalagi melalui bank kan gitu ya. Nah, jadi ini pertanyaan juga kurang jelas karena dia berbelit-belit kan gitu ya. Melalui ini siapa yang punya rumahnya? Kan gitu ya. Siapa yang punya rumahnya, ya kepada dia kita melakukan jual beli kredit ini, dan itu pun tidak ada penambahan. Kalau nanti ikut lagi ada pihak lembaga dari asuransi kan gitu ya, ada ikut ke banknya, ini kita mau beli sama siapa? Ini kan harus jelas siapa jual belinya. Jika tidak nanti ya akan terjadi kan gitu ya, penipuan dan penambahan harga dan yang semisalnya. Minimalnya gharar kan gitu ya, tidak jelas nanti akadnya. Jadi ya jangan jual beli seperti ini. Jadi cari yang akadnya jelas, dan beli rumah juga kan bukan wajib. Ya, jadi jangan menempuh cara-cara yang syubhat ataupun sampai terkena kepada riba. Punya rumah itu wajib atau enggak? Tidak wajib punya rumah. Yang wajib itu adalah punya tempat tinggal. Sama aja sih. Yang penting bisa tinggal, artinya tidak harus dimiliki tapi bisa ngontrak kan gitu ya. Ataukah minjam dulu, nyewa dulu, yaitu askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Berikanlah istri-istri kalian tempat tinggal dari apa yang kalian mampu, enggak harus beli. Tapi yang penting dikasih tempat tinggal, apakah kontrak dulu, nah, gitu ya. Nah, wallahu a'lam. Sudah ada kode tadi, sudah habis ya. Ya mungkin sampai di sini dulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.